Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pelajaran biologi. Pagi ini kita akan melanjutkan bab 9 yaitu tentang ekosistem. Sebelum kita melanjutkan pelajaran tersebut, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak sudah berdoa. Kita lanjutkan. 1. Komponen abiotik ekosistem. Sebelumnya telah dibahas sedikit tentang komponen abiotik penyusun ekosistem. Berikut ini akan kita pelajari tentang faktor abiotik yang terpenting dalam suatu ekosistem, yaitu faktor iklim dan yang satunya faktor edafik. Nah, contohnya yang iklim silakan dilihat, atau nama lainnya faktor edafik juga dilihat. 1. Ada udara, merupakan sumber daya alam yang tidak terbatas. Sangat penting bagi kelangsungan hidup organisme seperti respirasi, fotosintesis, menumbuhkan tanaman, dan sebagai media komunikasi. Udara terdiri atas berbagai macam gas seperti ada nitrogen, oksigen, karbon dioksida, serta beberapa gas lainnya, dan uap air. Komposisi atau persentase silakan dilihat. A. Atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Terdiri atas 4 zona berbeda, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Secara umum berfungsi sebagai berikut: melindungi bumi dari radiasi UV yang berasal dari matahari, melindungi bumi dari panas dan sinar matahari yang berlebihan, memungkinkan organisme untuk hidup. Nah, ini anak-anak tabel tentang lapisan atmosfer tadi atau zona-zona yang ada di atmosfer. Selanjutnya B. Angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin mempengaruhi laju transpirasi dan bentuk fisik tumbuhan. Angin membantu terjadinya penyerbukan dan penyebaran biji tumbuhan, menyebarkan bakteri, polutan, dan spora berbahaya dari tumbuhan sehingga menyebabkan penyakit alergi. Nah, bentuk daun kelapa merupakan salah satu cara adaptasi tumbuhan, silakan dilihat. 2. Air merupakan kebutuhan hidup yang sangat esensial bagi seluruh organisme. Di dalam tubuh atau di dalam sel tubuh, air berguna sebagai media untuk reaksi kimia. Adaptasi organisme terhadap air berbeda-beda. Air senantiasa tersedia di alam karena kemampuannya untuk dapat berubah wujud. Nah, ini gambarannya daun, bunder, lebar, tipis, dan seterusnya. Silakan dilihat. 3. Kelembapan merupakan kandungan uap air di atmosfer. Berfungsi mengatur laju penguapan dari permukaan tubuh organisme. Mempengaruhi kelembapan terhadap organisme berbeda. Pengaruh kelembapan terhadap organisme berbeda-beda. Pada tumbuhan menyebabkan ruang antar sel membesar, mempengaruhi berkas pembuluh, dan jaringan mekanis tidak berkembang. Pada hewan mempengaruhi aktivitas makan, distribusi, dan reproduksi. Cahaya diperlukan tumbuhan biji untuk fotosintesis. Cahaya mempengaruhi pembukaan daun dan bunga tumbuhan. Cahaya mempengaruhi aktivitas hewan darat. Cahaya mempengaruhi distribusi hewan air dan tumbuhan air. Nah, ini contohnya pengaruhnya tumbuhan terhadap cahaya. 5. Suhu sebagian besar organisme tumbuh atau hidup dengan baik di wilayah yang sangat hangat, istilahnya seperti itu. Sebagian organisme lainnya memerlukan iklim dingin. Beberapa organisme yang hidup pada wilayah dengan suhu ekstrim mengembangkan adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Nah, ini 2 contoh gambaran individu yang beradaptasi, yang satu di lingkungan yang dingin, yang satunya berada di lingkungan yang panas. Lanjut. 6. Tanah. Tanah merupakan lapisan bumi paling atas yang terbentuk dari pelapukan batuan. Penting untuk kelangsungan hidup manusia dan kehidupan lainnya. Tanah berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tumbuhan, menyediakan air dan mineral bagi tumbuhan. Tanah memungkinkan terjadinya dekomposisi organisme yang sudah mati dan sebagai rumah untuk kehidupan organisme. Ini contohnya organisme yang tumbuh atau hidup di atas tanah. C. Ekosistem hutan merupakan salah satu contoh ekosistem terestrial atau darat. Hutan dihuni oleh komunitas tumbuhan darat alami
yang didominasi tumbuhan berbunga. Hutan meliputi sepertiga area tanah di bumi. Ekosistem hutan terdiri atas dua komponen, yaitu satu komponen biotik, yang kedua komponen abiotik. Satu, komponen biotik meliputi organisme hidup berupa produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, penjelasan atau contohnya silakan dilihat. Yang kedua, komponen abiotik meliputi komponen tidak hidup, yaitu sebagai berikut: unsur hara anorganik seperti karbon dioksida dan seterusnya, senyawa organik seperti protein dan seterusnya, faktor iklim contohnya seperti cahaya dan seterusnya. Salah satu ciri ekosistem hutan adalah keberadaan serasa. Serasa adalah akumulasi sisa tumbuhan seperti daun, batang, dan seterusnya yang ada di dasar hutan. K. Daur biogeokimia merupakan daur mineral dari bagian abiotik suatu ekosistem ke komponen biotik, kemudian terurai kembali menjadi mineral. Ada 4 daur mineral yang akan kita bahas, yaitu sebagai berikut: 1. Daur air, yang kedua daur oksigen, yang ketiga daur karbon, yang keempat daur nitrogen. 1. Daur air. Air merupakan proses peredaran air dari atmosfer ke bumi. Air di atmosfer berasal dari proses penguapan di daratan dan lautan. Air di bumi yang digunakan oleh tumbuhan, hewan, dan manusia kembali ke atmosfer melalui respirasi dan ekskresi. Air di bumi mengalir di permukaan tanah menuju sungai dan bermuara di danau atau laut. Nah, silakan dilihat siklus atau daur airnya yang ada di samping. Yang 2, daur oksigen. Oksigen atau daur oksigen sering beriringan dengan daur karbon. Oksigen diserap oleh organisme untuk proses respirasi dan pembusukan. Kedua proses tersebut akan membebaskan karbon dioksida ke atmosfer. Oksigen dikembalikan ke atmosfer melalui proses fotosintesis. Silakan dilihat daur oksigen yang ada di samping. Yang ketiga, daur karbon. Karbon dioksida diperlukan tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis yang kemudian menghasilkan oksigen. Oksigen tersebut diserap oleh organisme untuk proses respirasi. Karbon dilepaskan ke atmosfer sebagai hasil proses respirasi organisme. Karbon juga ditemukan dalam bentuk kalsium karbonat dan magnesium karbonat di dalam batuan yang berasal dari bahan organik. Nah, itu. Silakan dilihat anak-anak daur karbon yang ada di samping itu. 4. Daur nitrogen. Sebanyak 80% nitrogen tersedia di atmosfer ke bumi. Nitrogen dimanfaatkan tumbuhan dalam bentuk nitrat. Bakteri tertentu mampu mengubah nitrat atau nitrit kembali menjadi gas nitrogen yang kemudian kembali ke atmosfer. Nah, daur atau siklus nitrogennya silakan dilihat itu. Rangkuman: interaksi antar organisme dan lingkungan fisik disebut ekosistem. Bagian bumi tempat berlangsungnya ekosistem dinamakan biosfer. Ekosistem terdiri atas 2 komponen, komponen biotik dan abiotik. Rangkaian proses memakan dan dimakan disebut rantai makanan, dan tingkatan dalam rantai makanan disebut tingkat trofi. Beberapa rantai makanan yang saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Grafik yang menyatakan jumlah anggota biomasa atau energi pada tingkat taraf trofi dalam rantai makanan dinamakan piramida ekologi. Daur unsur kimia dalam ekosistem yang melibatkan organisme dan komponen geofisik dinamakan daur biogeokimia. Nah, anak-anak, evaluasi bab 9 seperti ini silakan dikerjakan. Nah, anak-anak, pelajaran pagi ini saya akhiri sekian dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.